Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat sukses melaksanakan tugasnya dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tingkat Provinsi Sulbar, baik saat pengibaran maupun penurunan bendera merah putih di Anjungan Pantai Manakarra Minggu 17 Agustus. Sebanyak 69 anggota Paskibraka yang berasal dari 6 kabupaten di Sulbar itu mendapat apresiasi luas dari tamu undangan yang hadir. Aksi mereka yang penuh disiplin dan hikmat berhasil menyita perhatian dan mendapatkan tepuk tangan meriah. Sebagai bentuk penghargaan, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menjanjikan hadiah istimewa bagi para anggota Paskibraka tersebut berupa perjalanan wisata ke Bali. Hal ini disampaikannya usai menjadi inspektur upacara penurunan bendera merah putih. Hadiah ini diharapkan menjadi motivasi sekaligus pengalaman berharga bagi para Paskibraka yang tidak hanya telah mengharumkan nama sekolah dan daerahnya, tetapi juga telah berkontribusi dalam menyukseskan momentum bersejarah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Sulawesi Barat. Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bantaeng sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Minggu 17 Agustus. Bagaimana tidak, pemerintah Kabupaten Bantaeng menyiapkan parade 80 perahu nelayan sebelum upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan digelar. Bupati Bantaeng Muhammad Fatul Fauzi Nurdin langsung memimpin parade bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantaeng. Konvoi bersama nelayan ini dimulai dari pantai di Kelurahan Lamalaka hingga tiba di kawasan Pantai Seruni. Seluruh kapal nelayan dihiasi dengan berbagai hiasan bertemakan kemerdekaan. Kepala daerah yang akrab disapa Uji Nurdin terus melambaikan tangannya, menyapa warga yang terlihat antusias menyambut di sepanjang bibir pantai. Kepala daerah termuda di Sulsel ini menambahkan tantangan yang dihadapi memang berbeda, namun semangat yang dibutuhkan tetap sama, yaitu semangat untuk bersatu, menjaga kedaulatan, memperjuangkan kesejahteraan, dan mendorong kemajuan bangsa. Proses penyelidikan kasus kericuhan antar supporter yang terjadi di lapangan Bahagia Galung Tapalang Kabupaten Mamuju kini memasuki titik terang. Polresta Mamuju secara resmi menetapkan 2 orang tersangka berinisial Emma 19 tahun dan AF 17 tahun. Kasat Reskrim AKP Agustinus Pigai membenarkan penangkapan tersebut. Namun tersangka AV yang masih berstatus anak di bawah umur tidak dilakukan penahanan, sedangkan tersangka MA saat ini telah ditahan di rutan Polresta Mamuju. Dijelaskan bahwa kedua tersangka tersebut adalah warga desa Kasambang, Tapalang, Mamuju. Penetapan tersangka ini merupakan langkah hukum untuk menindaklanjuti peristiwa yang sempat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan subsidiar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Polresta Mamuju juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para supporter, agar tetap menjaga sportivitas, keamanan, dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan olahraga maupun acara lainnya. Semarak Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia biasanya dirayakan oleh rakyat Indonesia dengan mengadakan lomba 17-an dan kegiatan lainnya di ruangan terbuka. Berbeda dengan belasan anak pengidap leukemia di Makassar, Sulawesi Selatan yang merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 dengan menikmati atraksi sulap dari seorang polisi yang berkostum badut. Badut polisi bernama Rida Rusni Rauf, 28 tahun, yang bertugas di Polrestabes Makassar menggelar pertunjukan sulap di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI, cabang Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamelan Rea. Rumah singgah pengidap kanker ini memiliki pasien dengan jumlah lebih dari 100 orang yang mendapatkan perawatan. Namun ada 15 pasien yang berbeda setiap hari untuk mendapatkan perawatan secara bergantian. Para pengidap kanker ini, kata Nurul, mulai dari anak usia 1 bulan hingga berusia 18 tahun. Mereka juga datang dari wilayah Indonesia Timur. Gejala kanker yang diidap para pasien, kata Nurul, paling banyak leukemia atau kanker darah. Para pasien dari daerah masing-masing langsung dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin untuk mendapatkan pengobatan. Saat ini, kata Nurul, pihaknya telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Wahidin untuk membantu pengobatan gratis para pengidap kanker tersebut.
Puluhan emak-emak yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSA atau Geram PLTSA menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota Makassar Selasa 19 Agustus. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL atau PLTSA yang direncanakan berdiri di kawasan Grand Eterno Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea. Dalam aksinya, para peserta membawa spanduk besar bertuliskan menolak dengan penegasan bahwa pimpinan, guru, orang tua, serta siswa SMA Negeri 6 Makassar menolak pembangunan PSEL di dekat sekolah mereka. Mereka menilai proyek ini berpotensi mengganggu proses belajar mengajar karena menimbulkan risiko pencemaran dan bahaya kesehatan. Aksi yang didominasi emak-emak ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah guru, siswa hingga warga dari beberapa perumahan di Tamalan Rea seperti Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia turut hadir menyuarakan penolakan. Warga menilai rencana pembangunan PSEL yang dikelola PT SUS tidak layak dibangun di tengah pemukiman padat. Teknologi insinetor yang digunakan dianggap menimbulkan risiko pencemaran udara, pencemaran sumber air, serta penurunan kualitas hidup masyarakat.